Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurhidayati dari kelas RC Prodi PGSD semester 3. Saya di sini akan menjawab soal UTS untuk memenuhi tugas MK pedagogi. Untuk pertanyaan yang pertama, itu ada pengertian pedagogik. Pedagogik merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Jadi pedagogik mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak. Pedagogik merupakan teori pendidikan anak. Pedagogik sebagai ilmu sangat dibutuhkan oleh guru, khususnya guru taman kanak-kanak dan guru sekolah dasar, karena mereka akan berhadapan dengan anak yang belum dewasa. Jadi menurut saya itu pedagogi itu merupakan ilmu ajar mengajar kayak gitu, atau ilmu untuk mendidik. Lalu selanjutnya pertanyaan yang nomor 1 bagian B, pedagogi pendidikan dalam arti khusus dan arti luas. Pendidikan dalam arti khusus, pedagogik merupakan suatu kajian tentang pendidikan anak, berasal dari kata Yunani paedos yang berarti anak laki-laki dan agogos artinya mengantar, membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah berarti membantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Jadi menurut saya pedagogik dalam arti khusus yaitu membimbing seseorang lebih spesifiknya anak ke arah tujuan tertentu, seperti itu. Sedangkan pendidikan dalam arti luas yaitu pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Jadi menurut saya pedagogik secara luas yaitu pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Jadi menurut saya pedagogik secara luas yaitu alat untuk mengembangkan manusia menjadi lebih baik lagi. Semakin hari semakin baik, karena pedagogik itu merupakan ilmu ajar mengajar. Jadi manusia itu dari kecil telah diajarkan oleh guru, orang tua, dan orang-orang lainnya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya ada mendidik, mengajar, dan melatih. Pendidikan pada hakikatnya mengandung 3 unsur, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Ketiga istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Secara sepintas bagi orang awam mungkin akan dianggap sama artinya. Dalam praktik sehari-hari di lapangan, kita sering mendengar kata-kata seperti pendidikan olahraga, pengajaran olahraga, dan latihan olahraga. Jadi menurut saya mendidik itu yang utama, karena kita mendidik anak untuk mengajarkan anak melakukan sesuatu, akhirnya melatih anak untuk berbuat sesuatu, seperti itu. Selanjutnya yang D, yaitu pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena pada hakikatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan tidak langsung dapat berdiri sendiri, dapat memelihara dirinya sendiri. Manusia pada saat lahir sepenuhnya memerlukan bantuan orang tuanya. Karena itu, pendidikan merupakan bimbingan orang dewasa mutlak diperlukan manusia. Karena kita sedang membahas pedagogik, itu berarti pendidikan itu sangat penting, karena untuk membuat generasi selanjutnya, untuk mengarahkan generasi selanjutnya atau anak-anak muda ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya yang teori pendidikan dalam praktik pendidikan. Seorang ibu guru mengajar pelajaran biologi di sekolah dasar dengan metode ceramah dan demonstrasi. Ibu guru tersebut tidak sekedar mengajar dalam kelas, dalam arti setelah mengajar dengan langkah cepat bergegas ia meninggalkan kelas, membantu anak didiknya dalam memecahkan persoalan sekolahnya. Hal di atas merupakan suatu praktik pendidikan yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, yaitu teori pendidikan dan praktik pendidikan, karena antara teori pendidikan dan praktik pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, memiliki hubungan komplementer atau saling melengkapi, saling mengisi satu sama lainnya, seperti misalnya pelaksanaan pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, dapat dijadikan sumber dalam menyusun teori pendidikan. Begitu. Selanjutnya yang nomor 2, yaitu pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Yang A, memahami peserta didik secara
mendalam, fungsi utama pedagogik adalah membekali pendidik dengan kemampuan untuk memahami karakteristik, potensi, psikologi, perkembangan, dan kebutuhan belajar anak didiknya. Selanjutnya ada merancang dan melaksanakan pembelajaran pedagogik, membimbing pendidik dalam merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada mengembangkan kurikulum pendidik dengan kompetensi pedagogik, mampu mengadaptasi dan mengembangkan kurikulum pendidikan nasional. Selanjutnya ada melakukan evaluasi hasil belajar dan mengembangkan potensi peserta didik. Pendidik bertugas mengaktualisasi berbagai potensi peserta didik, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya nomor 2 yang B, yaitu yang pertama ada pedagogik sebagai ilmu empiris, mempelajari dan memahami fenomena pendidikan berdasarkan data dan pengalaman nyata. Yang kedua ada pedagogik sebagai ilmu kemanusiaan, menempatkan manusia sebagai subjek utama pendidikan. Yang ketiga ada pedagogik sebagai ilmu normatif, yaitu menentukan apa yang seharusnya terjadi di dalam pendidikan. Dan yang terakhir ada pedagogik sebagai ilmu praktis, yaitu menerapkan teori pendidikan dalam praktik mengajar sehari-hari. Selanjutnya nomor 2 yang C, yaitu pedagogik teoritis berfokus pada landasan teori dan konsep-konsep dasar pendidikan dan pembelajaran, seperti psikologi belajar dan model pembelajaran. Sementara itu, pedagogik praktis adalah penerapan teori-teori tersebut dalam kegiatan mengajar sehari-hari di kelas, seperti pemilihan strategi, metode, dan teknik mengajar yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya ada nomor 2 yang D, pedagogik teoritis dan pedagogik praktis tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan karena keduanya saling melengkapi dan esensial untuk pengajaran yang efektif dan holistik. Singkatnya, teori tanpa praktik itu hampa dan praktik tanpa teori itu buta dalam konteks pendidikan. Keduanya menciptakan strategi yang diperlukan untuk menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna dan efektif bagi siswa. Jadi setelah ada teori, alangkah lebih baiknya jika ada praktik agar semuanya menjadi lebih jelas dan terarah. Selanjutnya ada nomor 3 yang A, landasan filosofis pendidikan di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan kaidah-kaidah filsafat pendidikan, yaitu ontologi atau hakikat keberadaan, epistemologi atau hakikat pengetahuan, dan aksiologi atau hakikat nilai. Ketiganya membentuk dasar pemikiran pendidikan di Indonesia dengan makna. Selanjutnya nomor 3 yang B, yaitu jika tidak ada landasan filosofis dalam pendidikan di Indonesia, dampak bagi anak-anak bangsa adalah mereka akan memiliki tujuan pendidikan yang tidak jelas, tidak memiliki arah pengembangan kurikulum yang terarah, dan berpotensi menjadi generasi yang kurang kritis dan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang jati diri dan nilai-nilai bangsa. Hal ini dapat mengakibatkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Selanjutnya ada 5 dampak hilangnya landasan filosofis dalam pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan menjadi tidak jelas. Yang kedua ada kurikulum tidak terarah dan tidak maksimal. Yang ketiga ada membentuk generasi yang kurang kritis. Yang keempat ada potensi terhambat dan kesempatan terbatas. Dan yang terakhir ada terhambatnya perkembangan ekonomi dan sosial. Selanjutnya nomor 4, landasan psikologis dalam pendidikan. Yang pertama ada teori behaviorisme. Model ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan peran stimulus eksternal dalam pembelajaran. Selanjutnya ada kognitivisme, yaitu berbeda dengan behaviorisme. Model kognitivisme berfokus pada proses mental internal seperti berpikir, memori, dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada teori konstruktivisme. Model ini menekankan bahwa peserta didik secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Selanjutnya ada humanisme. Teori humanisme memandang pembelajaran sebagai proses alami yang bertujuan untuk aktualisasi diri dan pemenuhan potensi individu. Dan yang terakhir, yang kelima, ada konektivisme. Ini adalah model yang lebih modern, relevan di era digital. Konektivisme memandang pembelajaran sebagai proses pembentukan jaringan atau koneksi dari berbagai sumber informasi. Selanjutnya ada nomor 4 yang B, yaitu ada 7 dampak. 7 dampak itu ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Yang pertama itu ada
Faktor internal itu mencakup minat dan motivasi, kondisi fisik dan kesehatan, gaya belajar, kesiapan mental dan psikologis. Sedangkan faktor eksternal itu ada 3 ya, mencakup 3 hal, yaitu lingkungan keluarga, kualitas pengajaran dan guru, sarana dan prasarana pendukung. Jadi menurut saya, 7 faktor yang mempengaruhi belajar siswa ini ada di faktor internal dan eksternal, yaitu mulai dari siswanya sendiri sampai lingkungan sekitar yang menjadi pemicu semangat belajar siswa. Nomor 5, yang A, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperlancar proses belajar mengajar, bisa berupa benda fisik atau tindakan seperti buku, komputer, pembiasaan, dan keteladanan. Sementara itu, faktor pendidikan adalah unsur-unsur yang memengaruhi keberhasilan pendidikan, seperti tujuan, guru, peserta didik, kurikulum, sarana, dan lingkungan. Yang B, 5 jenis alat pendidikan, yaitu yang pertama ada alat pendidikan material, yang kedua ada alat pendidikan non-material, yang ketiga ada media pembelajaran, yang keempat ada instrumen evaluasi, dan yang kelima ada alat tulis dan perlengkapan sekolah. Jika tidak ada alat pendidikan, yaitu yang pertama, proses belajar menjadi monoton dan kurang efektif. Yang kedua, ada sulit memahami materi yang kompleks dan abstrak. Yang ketiga, ada kesenjangan keterampilan digital. Yang keempat, ada menurunnya angka partisipasi dan minat belajar. Dan yang kelima, ada ketertinggalan standar pendidikan global. Jadi menurut saya, manfaat alat pendidikan itu sangat beragam dan banyak diantaranya, yaitu meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam belajar, efisiensi banyak faktor, dan lain sebagainya. Sementara, jika tidak adanya alat pendidikan tersebut, siswa menjadi tertinggal dan tidak bisa berpikir secara kompleks, kesenjangan keterampilan antar siswa, serta menurunnya angka ikut serta keterlibatan siswa. Sekian dan terima kasih.